Kami datang, layakkan kami dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami yang di tempat ini mengalami hadirat-Mu Tuhan. Dan Engkau yang menyegarkan kami Tuhan. Engkau yang menunjukkan arahan-arahan baru bagi kami ya Tuhan. Kalau di antara kami ada yang tertekan Tuhan, Engkau yang lepaskan, Engkau yang bebaskan. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik. Biarlah kasih-Mu memenuhi batin kami. Ini persembahan kami Tuhan bagi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diakan semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa.
Oh, Jesus, we love you, Jesus. Hallelujah. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku susah, Dia memberkatiku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia
Rasakan kehadirannya. Seperti saya demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji madamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun aku hari depan. Indah Kau beri rancangan terbaik. Betapa sayang anaknya, Kau
semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau menuntun aku. Hari depan indah Kau beri, rencanamu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, besar mampu pisahkan, mampu dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati, ajarku turut perintah-Mu, beri ketuh hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji manggamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau menuntun aku. Hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji manamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji madamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Di depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari
sembah Dia. Oh, yarabasi kiararabaso, kiararararasi kiararararabo, sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia, sembah. Oh, haleluya. You are our Jesus. Engkau Bapa kami, Bapa. Kami bukan siapa-siapa. Ya Bapa. We love you, we love you, we love you. Your Father. Oh, hallelujah. Hallelujah. Kiara de kandara bashikiri. Shikira ra 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 bashikura ra ra ra. Kiara ra 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 baso. Kiara ra kandara sikira ra ra ya ra ba. Kiara ta kendera no kora mose kendera na kara ra. Kiara kara ra 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 basi kiara te kara bo. Kiara kandera basi kere na ha.
janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya dan kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Oh, yang terbaik Bapa, hanya yang terbaik bagi kami Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Pasando bagi yang mungkin mau berdoa atau bersaksi boleh langsung. Oh, thank you Jesus. Shalom, selamat malam. Tadi waktu C. Christine naikkan lagu Kau Jadikan Biji Matamu. Setiap kita mesti punya pengalaman di mana Tuhan tuh menyatakan kita itu sebagai biji matanya. Kalau kita hanya cuma tahu teori tapi kita nggak pernah ngalami, maka kita itu nggak pernah ngalami kasih karunia Tuhan itu yang begitu besar. Kira-kira awal 2000, saya lupa ya, 2011 atau 12. Waktu itu saya baru awal menikah, saya masih ingat saya merasa sangat nggak berguna. Meskipun saya lahir di keluarga yang mampu, saya diberi orang tua pekerjaan, tapi saya merasa saya tidak sanggup berperan di dalam usaha itu. Lalu kakak saya juga mengejek saya, bahkan pegawai aja juga mengejek saya masih ingat kan.
Malam itu saya nangis. Saya tahu kakak saya itu bercanda, tapi ya saya tahu meskipun dia bercanda, tapi apa yang dia katakan tuh sebenarnya sesungguhnya gitu ya. Saya nangis. Saya bilang, Tuhan, aku ini jadi istri yang nggak baik-baik amat, jadi mama yang nggak baik-baik amat, jadi anak yang nggak bisa membanggakan orang tua. Meskipun lahir di keluarga yang mampu, tapi ya nggak bisa lapo-lapo gitu ya. Tapi saya ingat, waktu saya doa, Tuhan itu berkata di dalam hati saya, kamu biji mataku. Perkataan itu membuat saya menangis sampai ya apa ya, beban itu kayak rontok gitu ya. Karena saya ingat, saya mikir gini, Tuhan, aku percaya sama omongan Tuhan gitu ya. Meskipun orang itu lihat saya ini tidak bisa apa-apa, lihat saya ini kayak tidak berfungsi gitu ya, tidak berfungsi dengan baik. Bahkan saya sendiri bingung gitu, Tuhan ke depan ini harus apa? Aku ini kok kayak tidak bisa apa-apa gitu ya. Percuma, meski keluarga aku ini mampu, aku ini loh tidak berfungsi gitu. Cuma nebengnya ya anaknya orang kaya gitu toh. Tapi waktu Tuhan bilang kamu biji mataku, aku memutuskan, aku percaya apa kata Tuhan tentang aku. Dan hari ini kalau di antara kita ada yang merasa kita itu kecil, kita itu bukan apa-apa, kita tidak bisa apa-apa, bahkan masa depan kita itu seperti apa, kok hidup ya wis gini-gini aja. Jangan putus asa, karena Tuhan kita itu Bapa yang baik. Kalau kita rindu, Tuhan itu bisa membawa kita mencapai destiny yang Dia mau. Nggak ada kita yang diciptakan menjadi sampah. Nggak ada kita yang diciptakan tidak berguna. Nggak ada yang kita diciptakan sebagai orang buangan. Nggak. Setiap kita itu kalau kita mau jalan, dipimpin, mau bangun hubungan dengan Tuhan, mau berkomitmen ikut Tuhan, maka Tuhan itu menunjukkan masa depan kita. Dia itu membuat kita sungguh, kalau Yesaya 61 ya, perhiasan. Bentar saya bacakan ya. Yesaya 61. Mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan yang memperlihatkan keagungannya. Sungguh itu sangat nyata. Ketika saya memutuskan untuk percaya apa kata Tuhan, saya mulai bergerak, saya mulai semangat lagi menjalani hidup. Bukan karena saya sudah mencapai suatu prestasi apa-apa, enggak. Saya berani menghadapi masa depan karena saya percaya apa kata Tuhan tentang saya. Saya bukan, karena saya berprestasi, lalu saya percaya apa kata Tuhan. Enggak, saya percaya terlebih dahulu apa kata Tuhan. Dan itu memberikan keberanian untuk saya bergerak dan melangkah. Dan sejak itu, hidup saya banyak diubahkan ya. Yang dulu saya tidak berfungsi di toko, saya mulai bisa berperan, saya bisa menguasai. Tapi ternyata tidak sampai sana saja. Tuhan mempunyai rencana yang buat saya di luar toko saya. Tuhan panggil saya sampai masuk ke dalam panggilan yang Tuhan sudah tentukan. Untuk saudara pun sama. Jangan merasa hidupmu itu ya cuma bertahan. Hidup kita itu punya tujuan. Tapi tujuan itu hanya dapat di dalam Tuhan. Tujuan itu hanya didapatkan ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Percayalah bahwa kita itu biji mata Tuhan. Meskipun saat ini kita kerasa kita itu lemah, tapi kita punya Tuhan yang kuat. Tuhan kita itu tidak lemah. Saya mau berdoa buat teman-teman yang mungkin hari-hari ini merasa ragu akan masa depan, ragu akan apakah masih ada harapan untuk ke depan mau jadi apa, mau seperti apa. Saya mau katakan bahwa manusia lama kita itu mencari identitas di dalam materi. Kalau kita pakai barang merek, berarti kita dipandang orang. Kalau kita kerja, kita sukses, kita kaya, kita dipandang orang.
semua berlomba-lomba untuk jadi cepat kaya, uang banyak. Tapi enggak, di hadapan Tuhan, kamu enggak usah melakukan apa-apa. Kamu sudah berharga. Kamu sudah dihargai Bapamu. Mungkin orang tua kita, bahkan orang tua kita pun bisa nuntut dari kita. Tapi Tuhan itu enggak. Dia enggak seperti itu. Justru dia itu bilang kamu berharga. Dia bisa melihat potensi kita yang masih kecil, yang tersembunyi, yang diri kita pun nggak bisa tahu itu ada di dalam kita. Dia sudah tahu. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan sampah. Anaknya itu serupa. Kalau bapaknya dahsyat, berarti anaknya juga dahsyat. Hanya apakah anaknya ini mau mengenali warisannya di dalam bapaknya itu apa? Warisan bukan melulu tentang uang, kesehatan, kekayaan, bukan ya. Warisan itu adalah ketika kita mengenal dia, ketika kita mengenal Bapa kita mengenal kehendaknya. Dan Tuhan berkata apa? Kalau kita mengenal kehendaknya, apa yang kita doakan dia jawab. Dan itu mengenal Tuhan itu bukan kerjaan satu malam ya. Wah, ditumpang tangani, langsung seger, langsung kenal Tuhan. Enggak, mengenal itu lewat perjalanan. Di mana kita itu melewati susah bersama Tuhan, suka ya bersama Tuhan, trauma ya bersama Tuhan, tapi kita melewati semua. Tuhan ajari bagaimana membentuk hati kita, bagaimana kita mengampuni ketika kita disakiti, bagaimana kita berbesar hati ketika kita dikecewakan, bagaimana kita membangun keluasan hati sehingga hati ini tidak gampang tersinggung dengan perkataan orang, bagaimana hati ini tidak gampang terusik ketika direndahkan oleh orang. Dan Tuhan memberikan kita hati seperti hatinya. Tuhan Yesus tuh tidak tersinggungan loh. Tuhan Yesus tuh ya kalau diremehkan, direndahkan, dia juga enggak ngamuan. Itu Tuhan kita. Kalau kita mau kenal dia, tidak ada cara lain kecuali dengan doa dan merenungkan firman. Tapi kalau kita sudah mengenal dia, maka kita tahu kita itu sudah menemukan harta yang paling berharga, yang tidak bisa dicari oleh uang. Dan oleh anugerah kita bisa mengenal Tuhan. Ya, mungkin itu yang saya mau saksikan tadi pas Cek Christine bilang kita itu biji mata Tuhan. Saya ingat, saya punya banyak memori di mana Tuhan itu membuat saya sadar akan kasih-Nya yang sebenarnya terus mengundang kita. Hanya seringkali kita itu nggak sadar. Kalau waktu Tuhan menyatakan kasih-Nya itu kita cuma gini, oh Tuhan baik ya, aku ditolong. Nah gitu besok lusa, lupa. Kita nggak tahu bahwa kasih Tuhan yang dinyatakan kepada kita itu selalu mempunyai tujuan, yaitu untuk kita membuka hati kita lebih untuk Tuhan. Mungkin dulu kita buka hati kita cuma 1 senti, pintu dibuka 1 senti. Tapi kebaikan Tuhan itu adalah untuk kita membuka pintu itu semakin hari semakin lebar. Agar apa? Agar Tuhan itu bisa bekerja di dalam hati kita. Kalau Tuhan bekerja di dalam hati kita, baru kita bisa berbuah. Kalau kita dari dulu sampai sekarang buka pintu cuma 1 senti, itu aib buat Tuhan. Kita tidak memperluas, membuka pintu hati kita seluas-luasnya untuk Tuhan bekerja. Maka kita juga tidak akan alami pertumbuhan rohani. Ya, orang yang berontak dia tidak bisa berbuah. Tapi orang yang berserah, orang yang menundukkan diri kepada Tuhan, mereka lah orang yang berbuah. Mereka lah orang yang menemukan panggilan di dalam Tuhan. Mereka lah orang yang menemukan destiny di dalam Tuhan. Tidak semua orang menemukan destiny, karena tidak semua orang memiliki hati yang rela. Tidak semua orang memiliki ketekunan untuk mempunyai hati yang rela. Tidak semua orang mau meninggalkan kenyamanan dunia demi Tuhan. Harta yang lebih indah. Tidak semua orang tuh mau. Masih banyak orang itu masih cinta sama materi, merek. Mungkin pergaulan-pergaulan yang keren-keren. Mereka masih suka kayak gitu. Tapi kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita itu harus mau dipisahkan dari dunia. Kita itu harus mau dikuduskan, ikuti jalannya Tuhan, bukan ikuti apa yang kita mau. Bahkan ambisi-ambisi kita tuh dikuduskan sama Tuhan, diganti dengan keinginan-keinginan Tuhan yang baru. Kalau tanpa keinginan-keinginan Tuhan yang baru, kita itu cuma menipu diri kita sendiri. Ya, tapi aku percaya kalau kita berjalan sama Tuhan, kita itu selalu bisa dibuat Tuhan tuh rasa terharu. Ketika Tuhan menyatakan diri 1 langkah, kita tuh semakin terharu. Ya, mungkin teman-teman yang lain
nanti kita mungkin lanjut dengan doa ya, tapi karena ini kan kita sudah lama nggak ada kayak bersaksi gini ya, biasanya kan bagi firman terus tanggapan. Mungkin kalau ada yang mau bersaksi tentang perjumpaan dengan Tuhan atau tentang kebaikan Tuhan, silakan. Jangan pernah merasa pengalamanmu dengan Tuhan adalah hal yang kecil, karena pengalamanmu dengan Tuhan sangat memungkinkan untuk menguatkan orang lain yang ada di sini tanpa kamu sadar ya. Ya mungkin Grace sudah lama nggak ikut. Ayo Grace, bagi sesuatu Grace. Yang apa ya? Oke. Nah, ini tadi biji mata ya. Saya jadi ingat waktu ada apa kayak ada orang banding-bandingin saya sama orang yang menurut saya lebih buruk dari aku gitu loh. Di situ kayak aku tuh merasa kok gini ya, aduh sakit banget gitu loh. Tapi sampai aku agak down dikit sih. Tapi waktu itu aku di kereta aku kayak dengerin lagu-lagu rohani gitu, terus kayak Tuhan tuh ngomong dalam hati, aku mengasihimu, kayak apa ya, engkau berharga di mataku gitu. Di situ kayak aku aduh aman damai gitu sih Ai. Ya, thank you Grace. Memang kita harus percaya apa yang Tuhan katakan daripada apa yang orang katakan ya. Karena yang Tuhan katakan yang valid. Tapi banyak sekali kita ngomong pakai logika yang nuruti apa kata orang. Tapi ketika kita ikuti apa kata orang, berarti kita nggak percaya apa kata Tuhan ya. Apa kata Tuhan itu selalu lawannya dengan apa kata orang. Ayo Imelda. Belum. Imelda belum unmute, suaramu masih nggak dengar. Kamu masih mute itu, ya oke. Iya, shalom J, shalom semuanya. Mengenai tadi yang barusan disampaikan sebelumnya untuk pengalaman saya, kalau untuk orang lain, dimanapun saya berada bahwa saya dipandang mungkin rendah, mungkin kurang pandai, mungkin banyak hal yang buruk tentang pribadi kita, tentang mungkin skill yang kita punya, mungkin tentang keberadaan kita. Saudara, apapun kata orang tentang kita, itu tidak mengubah apa yang Tuhan sudah rancangkan di dalam kehidupan kita. Yang dulu bisa terdepan. Yang di depan bisa terbelakang. Dulu saya tidak ada apa-apanya, saudara. Bahkan saya bicara saja dengan menggunakan bahasa yang formal, yang resmi, tertata dengan baik. Saya bukan orang yang demikian. Tetapi ketika Tuhan membentuk kita, kita menyerahkan hidup kita di bawah kaki Tuhan. Kita berserah, Tuhan kamu mau apa tentang hidup saya? Tuhan, yang saya tahu masa depan saya gilang gemilang cemerlang. Itu tok titik. Jangan berpikir orang mau ngomong kita welek anu ini. Saudara tahu, tambah seneng loh saudara kita diomongi elek. Saudara tahu, ketika kita sukses nanti, ketika kita berhasil, ketika kita di posisi atas, orang yang menganggap kita rendah itu justru mereka akan terbengong-bengong, ternganga-nganga. Loh kok iso? Loh kok iso? Loh iku lah biyen nak gak iso apa-apa. Loh kok iso ya? Kok bisa ya? Justru itulah nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Dan satu hal, di dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Itu saja sih kesaksiannya, C. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan itu baik buat kita semua, yang bagi orang-orang yang berharap padanya. Amin.
Amin. Thank you Imelda. Justru kita itu kalau sadar kita itu bukan siapa-siapa, beruntung. Berarti kita tuh sadar kita butuh Tuhan. Orang yang butuh Tuhan, Tuhan sayang. Daripada di dunia semua punya, tapi nggak butuh Tuhan, percuma sia-sia. Ya, Ya. Ci. Ya, untuk yang lainnya yang mau berbagi, silakan Yeni. Yeni. Iya, Shalom. Salam. Kalau dari saya, seperti apa yang tadi Ci yang sampaikan itu, memang kita itu dibentuk lewat proses kan. Jadi mau dibilang menyerah sih, kadang enggak. Saya tuh kan doa saya kan memang minta dibentuk sama Tuhan. Nah, kalau dibentuk sama Tuhan itu kan memang saya tuh kalau di rumah itu biasanya sama mama itu kadang nggak cocok. Jadi kadang itu aduh pengennya harus pergi tapi nggak taunya mau kemana. Tapi setelah itu saya merenung, oh ternyata itu doa saya kan emang mau dibentuk ya pasti melalui tahap-tahap seperti ini. Namanya mau ikut Tuhan ya mesti kadang mau dibilang pasrah, nyerah, Mas, pokoknya mau berontak lah apa. Tapi setelah merenung, terus sabar kayak gitu, ya udah dibawa enjoy aja lah kayak gitu. Walaupun itu memang kadang omongan lewat omongan-omongan yang tidak pantas lah. Ya namanya orang tua apalagi nyekolahkan kita kan pasti maunya anaknya itu yang terbaik, bisa bantu. Tapi ya kita kan nggak bisa ngatur diri kita, semuanya kita itu diatur sama Tuhan. Ya tetap bersabar lah gitu. Semuanya pasti akan indah pada waktunya. Tuhan Amin. itu iya, itu Tuhan itu kan dia ngatur masa depan kita. Itu aja. Terima kasih. Bawaannya sabar. Ya, Gitu. thank you Yen. Iya. Barangkali ada tambahan, silakan nanti masukan buat saya biar bisa semangat. Ya, kita itu kalau gambaran perjanjian lama ya, diselamatkan itu berarti melewati menyeberang Laut Merah, ya kan? Terus di Ya, padang gurun. Ketika kita mau dibentuk Tuhan, kita itu melewati padang gurun. Kan di situ menguji imanmu sungguh atau imanmu palsu. Lihat, betul. banyak orang dikira kalau selamat wes pasti masuk tanah perjanjian. Selamat hilang di tengah jalan karena responnya tidak benar ketika dibentuk, ya kan? Tapi kalau kita dibentuk, digembleng sama Tuhan, Tuhan sebenarnya nggak gembleng sih. Kita tuh tergembleng karena kita memberontakkan gitu ya. Toh. Tapi kalau kita rela aja, kita mempunyai roh yang berbeda. Seperti Kaleb dan Joshua, maka kita bisa Iya. masuk ke tanah perjanjian. Ketika kita masuk ke tanah perjanjian, kita sudah jauh lebih kuat daripada ketika kita di padang gurun. Padang gurun itu kayak anak kecil lah, diajari sama Tuhan. Masih tentang makan minum, ya kan? Nggak ada makan, nggak ada minum, ya mungkin tentang harga diri lah, direndahkan lah sama orang tua lah, sama temen lah, masih tentang diri kita. Tapi ketika kita masuk tanah perjanjian, kita diajarkan perang untuk narik apa yang menjadi bagian kita, untuk kita berkemenangan, itu warisan. Kita pertama anak kecil diajari sama Tuhan untuk masih apa? Ya soal makan minum lah, makan sendiri ya, minum sendiri ya, percaya ya, bapakmu ini menyediakan ya. Kalau kita besar, kita dewasa, kita bisa merebut, masuk tanah perjanjian, merebut apa yang Tuhan berikan kepada kita yang selama ini dicuri oleh sejak kita ambil kembali. Kita perkataan kita menjadi berkuasa, ya kan? Apa yang musuh coba untuk hancurkan hidup kita, kita bisa membalikan. Kita menjadi anak yang punya kuasa karena kita sudah dewasa. Ya, kuasa itu kalau dewasa ada kuasa. Kalau masih anak-anak percaya, enggak percaya,
sebentar up, sebentar down gitu ya. Tapi tapi kita itu kan justru lewat itu kita jadi lebih kenal sama Tuhan, kita jadi lebih berani percaya dengan Tuhan. Nggak ada orang percaya tuh unjuk-unjuk, semua pasti melewati apa yang dilewati Yeni. Semua orang pasti melewati pembentuan di mana rasanya sakit, kadang-kadang juga bisa nangis ya, bisa nangis Iya. juga. Dan kadang-kadang aduh Tuhan sampai turun timbangan juga bisa ya. Tapi tidak ada yang sia-sia Yeni. Saya sendiri Amin. mengalami bahwa hari-hari ini saya mulai melihat Tuhan itu mulai menggenapi janji-janjinya. Tapi saya juga tahu bahwa ini masih awal. Jangan cepat puas. Kalau kita tidak cepat puas, maka masih banyak hal-hal yang ajaib yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Amin. Ya. 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 Yang lain silakan, Cereni mungkin. Unmute sih. Ya. Apa ya? Saya kebaikan Tuhan tuh sudah baik banget ya, nggak ada habis-habisnya. Dari waktu anak saya bisa diterima juga akhirnya di SMK negeri, itu udah terlalu banyak ya sampai nggak bisa cerita lagi gitu loh. Udah bersyukur banget gitu. Kan waktu itu sempat bingung anaknya mau masuk di mana, waktu itu mau daftar di SMK Kristen kan nggak keterima. Akhirnya kok tujuannya pengen di SMK negeri 6, akhirnya udah keterima, kan deket ya. Jadi ya udah bersyukur gitu. Itu sih, merasakan kebaikannya Tuhan tuh luar biasa. Tuh. Kasih. Amin. Ini Cereni juga alami banyak asam ketut pahit ya Ce ya. Betul. Ya. Tapi Tuhan tuh baik ya. Betul kita itu dulu kayak sampah diambil Tuhan itu betul. Kita itu nggak berguna. Kita itu pokoknya kalau saya lupa ya bukunya siapa itu ya. Mungkin Indrika Utama ya bilang segala sesuatu yang dulu kita kejar untuk kepuasan kita itu is our fake identity, itu identitas palsu kita ya kan. Kita mau gini supaya dikenal, gini supaya dilihat, gini supaya dipandang. Karena orang kalau identitasnya belum beres, ketika dia bertumbuh di dalam Tuhan, dia cari apa? Terkenal, dia cari apa? Pamor. Karena dia nggak ngerti siapa dirinya di dalam Tuhan. Kalau dia ngerti siapa dirinya di dalam Tuhan, maka dia melayani Tuhan enggak untuk cari pamor, untuk cari terkenal, untuk cari nama. Gak ada artinya semua, ngapain? Yang mau dibuat ternama ya Tuhannya, bukan dirinya kita sendiri gitu loh. Ya kan? Justru Tuhan pandang kita indah ketika kita itu berhasil untuk mempromosikan Tuhan. Tapi kalau kita mempromosikan diri sendiri, ya sampaikan berarti itu bukan berhasil di mata Tuhan gitu ya. Itu cuma pakai nama Tuhan untuk mencari kemuliaan diri sendiri. Ya, Cemerli. Ya. Ya, ayo sih. Cerita apa ya? Cerita apa? Gini, ada pengalaman sekali waktu tuh gini, anakku ini kan didiagnosa ada skoliosis. Itu sudah dari awal pandemi. Terus sudah terapi setahun. Suatu ketika waktu aku datang terapi, jadi sudah didiagnosa misalnya dia skoliosis tipe A gitu ya. Suatu ketika datang lagi, rumah sakitnya ortopedi itu habis renov. Jadi semuanya pindahan gitu. Terus waktu datang lagi, dia bilang datanya Clarissa itu hilang. Datanya anakku ini hilang. Jadi dia butuh kalau dulu kan harus foto dan apa gitu. Jadi dia bilang dia kalau bisa foto lagi, dia bilang kayak gitu. Ya sudah, aku pikir karena juga mungkin sudah setahun, biar difoto lagi, biar lihat progresnya terapinya gimana. Nah, setelah dia foto, terus dia keluar dengan diagnosa bahwa Clarissa ini skoliosis tipe B. Jadi selama setahun itu diagnosanya salah.
gitu. Responku itu yang pertama itu ngamuk dan jengkel gitu sama dokternya. Gimana sih maksudnya sudah terapi dengan apa tipe A terus tiba-tiba bilang ternyata tipe B. Loh, saya sempat ngeyel loh. Kemarin itu bilangnya tipe A, Dok, gitu. Cuman kan nggak ada bukti karena datanya hilang. Dia bilang, tapi dari foto tipe B kok, Bu. Terus dia liatin badannya, iya ini tipe B, dia bilang gitu. Jadi mesti terapi dengan gerakan yang berbeda gitu loh, bener-bener lain gitu loh. Jadi pokoknya saya tuh dongkol dalam hati kayak dumel jengkel, ini dokter apa-apaan sih, maksudnya nggak profesional gini. Cuman terus kayak diingetin sama Tuhan gitu loh, gini, lebih baik ketahuan daripada tidak sama sekali kan. Nah justru kan itu sebenarnya baik. Kamu dongkol juga ini hasilnya, maksudnya ini sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang harus kamu dongkolkan gitu loh. Nah, jadi dapat pengalaman seperti itulah. Jadinya harusnya tuh responnya yang benar itu harusnya tuh bersyukur. Jadi tahu sudah benar. Akhirnya aku kembali ke dokter lagi, terus confirm lagi. Ini sudah pasti ya, Dok ya, yang tipe ini ya. Terus aku tanya lagi, kenapa kok? Jadi akhirnya tapi ada bukti satu tuh, aku ada foto yang lama gitu loh. Kenapa dari foto yang lama dengan foto yang baru itu bedanya nggak ada bedanya gitu loh. Kenapa kok bisa ini? Terus dia nggak tahu dia ngelas apa gitu. Terus dia bilang ya pokoknya yang benar yang baru deh pokoknya gitu. Ya sudahlah, akhirnya bisa aku terima dengan lapang dada dan belajar bersyukur dari kejadian itu. Begitu aja sih. Amin. Ya, saya percaya tuh Roh Kudus ya, C, yang mengingatkan ya. Roh Kudus yang mengingatkan, mengajarkan. Jadi kalau memang kita salah, Roh Kudus itu luar biasa ya. Masih bisa ngajari kita. Lihat dari sudut pandang ini loh. Karena dari setiap masalah itu pasti ada sudut pandang di mana kita itu tetap bisa bersyukur. Hanya seringkali kita itu tidak bisa melihat ke sananya gitu. Tapi kalau kita mengalami pembaruan akal budi, Tuhan itu membentuk pola pikir kita. Jadi yang kita biasanya lihat buntu, kita jadi bisa lihat kesempatan. Itu hikmat daripada Tuhan. Dan itu anugerah daripada Tuhan. Kalau dulu saya juga pesimis orangnya. Tapi ketika kita mau terus belajar firman, ngerti enggak ngerti, pokoknya baca. Enggak harus ngerti. Sungguhan, dulu baca ya banyak enggak ngerti. Tapi ketika kita tekun, kita rajin, nggak sadar cara berpikir kita itu bisa berubah. Yang orang negatif thinking bisa jadi positif thinking. Nggak tahu kapan dan nggak tahu bagaimana, pokoknya berubah wis gitu. Dan itu tiba-tiba tanpa sadar. Jadi aku alami itu. Dan aku yang dulu sangat nggak bisa melihat ke depan. Aku bisa melihat kesempatan-kesempatan di tengah-tengah kesusahan, selalu kita bisa melihat hal yang baik, hal yang Tuhan mau ajarkan. Tetapi itu saya percaya tidak akan mungkin kita lihat tanpa pergaulan erat dengan Tuhan. Jadi kalau kita juga bergaul erat dengan Tuhan, kita juga mau menyelidiki firman, di situ Tuhan singkapkan. Ya, oke. C. Yoke. C. Yoke. Mungkin tidur orangnya ini. Ya sudahlah, kalau gitu saya serahkan kepada WL. Ada yang mau didoakan enggak ya hari ini? Ada yang minta? Chris, kamu mau didoakan apa? Ya, sekolah sama kerohanian sih. Oke. Saya C, didoakan C, kesehatan. Masih apa? Masih capek-capek ya? Iya, masih belum pas aja sih. Kan kalau pemulihan DBD itu memang butuh proses waktu juga. Ya memang masih bisa gampang lemes ya gitu ya. Tiba-tiba lemes gitu ya. Iya. Oke, Cek Christine, mungkin kamu bisa awali dengan pujian penyembahan ya. Terus nanti kita secara bergantian boleh berdoa. Kalau yang digerakkan mungkin ada yang mau mendoakan buat buat negara, bangsa, atau buat orang kudus, atau buat apapun yang Tuhan taruh. Kita minta ya, setiap kita minta Tuhan kasih beban hatimu di dalam hati kamu.
supaya gini, kalau kita ini belajar berdoa, bukan nggak usah malu, wah aku nggak bisa doa, api-api gitu. Doa itu nggak harus api, tapi beban doa apa yang Tuhan taruh di dalam hati, kita minta, Tuhan aku minta beban hatimu. Kalau Tuhan taruh, apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu, kamu doakan, berarti Tuhan itu jawab. Jadi kita harus fokus, bukan orang nilai doa kita api, enggak api, tapi kita minta, Tuhan aku minta hatimu. Dan apa yang digerakkan Tuhan di dalam hatimu, itulah yang Tuhan mau untuk kita doakan. Jadi kita jangan menilai doa kita harus sama dengan doa orang, enggak. Karena Tuhan taruh beban yang berbeda di dalam hati kita. Kita belajar ya, belajar berdoa syafaat, kita belajar mendoakan apa yang Tuhan mau. Oke, silakan Cik Christine, mungkin kamu naikkan satu lagu ya, terus bisa kamu awali dengan doa ya. Jadi kita secara bergantian ya, bisa bergantian berdoa. Tinggal di unmute nanti yang mau berdoa. Cik, kamu belum unmute sih. Cik Christine belum unmute. Suaramu saya gak denger. Unmute dulu, nggak ada suaramu. Ini mute semua loh. Delwin, kamu dan movement ini semua lagi kami. Coba halo Cek. Halo, halo. Oke, masuk. Ini? Ya, masuk. Oh, oke. Dari mana itu? Enggak di-mute ini. Sudah ya? Enggak, saya tadi kan juga dengar dari orang-orang semua ya tuh. Kadang tuh saya ngelihat maksudnya hari ini tadi sebelum pelayanan pun juga rasanya hindrance-nya banyak, tapi ya saya juga belajar dalam arti gimana ngerespon apa segala ya. Saya juga waktu hari ini mempersiapkan, Tuhan tuh ingatkan di 2 Korintus 3 ayat 5, kami tidak punya suatu alasan apapun untuk menyatakan bahwa kami sanggup melakukan pekerjaan ini. Tetapi Allah yang memberi kemampuan kepada kami. Ialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan untuk suatu perjanjian yang baru. Perjanjian yang bergantung pada Roh Allah, bukan pada hukum yang tertulis. Sebab yang tertulis itu membawa kematian, sedangkan Roh Allah itu memberikan hidup. Saya juga mendapatkan di 2 Korintus 4 ya. Ayat 6. Ayat 7. Tetapi harta rohani yang indah itu kami bawa pada diri kami yang tidak berharga ini, yang dibuat dari tanah. Dengan demikian nyatalah bahwa kebesaran kuasa itu terletak pada Allah dan bukan kepada kami. Kami diserang dari segala pihak, namun kami tidak terjepit. Kami kebingungan, tetapi tidak sampai putus asa. Banyak yang memusuhi kami, tetapi tidak pernah kami tinggal seorang diri. Dan meskipun seringkali kami dipukul sampai jatuh, namun kami tidak sampai mati. Selalu kami merasakan kematian Yesus pada tubuh kami, namun kehidupannya pun menjadi nyata pada tubuh kami. Setiap kehidupan kita tuh pasti ngalami gejolak naik turun. Masuk masing-masing dari kita. Saya pun juga ngalami, mungkin Imelda, mungkin Merly, Jingyin, Mary, Shelly, Yeni, semua, Yoke, semuanya yang ada di sini. Tapi kita cukup diingatkan bahwa ini semua tuh bukan kita yang kuat, bukan kita yang lemah juga gitu. Tubuh ini, fisik ini cuma titipan, hanya debu tanah. Tapi karena kekuatan Tuhan yang memampukan kita ada sampai hari ini. Satu lagi, yang membuat sampai sekarang pun saya juga bisa melewati banyak hal, belum lulus semua, ya kan? Tapi Tuhan ngajarkan prinsip-prinsip. Belakangan ini, saya juga merasakan bahwa favor-nya Tuhan itu hidup tanpa kemurahan Tuhan, hidup tanpa ada favor yang dari Tuhan itu jauh lebih bahaya dibandingkan
kalau kita tuh punya apa-apa gitu loh. Ada satu kemarin saya juga pernah, mungkin saya lupa ya, kemarin saya nulis di komennya, waktu itu saya ikut apa, saya lupa. Kemarin kebetulan kok di email muncul. Your failure is not determine your success. Kegagalanmu tidak mendeterminasi atau tidak menentukan tujuan hidupmu yang dari Tuhan. Tapi imanmu lah yang membuat kamu itu bisa sukses. Imanmu lah yang bisa menentukan perjalananmu itu sampai ke destinenya Tuhan. Dan imanmu lah yang membuat hidup ini disertai sama Tuhan. Iman itu jadi kunci di mana kita tuh dapat favor-nya Tuhan. Saya merasakan bahwa kalau saya nggak ada presence-nya Tuhan, mungkin saya nggak kuat. Kalau saya nggak dapat kemurahan Tuhan, nggak akan mampu. Jadi saya minta, maksudnya dari teman-teman di sini juga ingat terus bahwa mungkin yang di depan mata hilang, mungkin yang di depan mata, oh lagi susah, oh yang di depan mata lagi protol semua, lu lagi sakit semua lah kasarannya. Tapi sesuatu yang paling berharga adalah kalau kita tuh keluar dari jalurnya Tuhan, atau kalau kita keluar dari kemurahannya Tuhan, atau keluar dari hadiratnya Tuhan, itu jauh lebih berbahaya. Di luar dari lingkupnya perlindungan Tuhan atau favor-nya Tuhan, itu bahaya sekali. Kemarin juga Cinggin juga ngirim mungkin satu link ya, Indri Gautama itu. Saya juga melihat dia itu bagus juga. Keluaran 33 ayat 14-16 itu pun jauh dari dulu saya juga dapat. Dan itu jadi kayak memang fondasi utama. Dan aku merasakan dari setelah sekian lama perjalananku, prosesku dengan Tuhan, saya melihat bahwa itu tuh jauh lebih berharga. Kita mau buka di Exodus ya sebelum kita mau nyanyi. Karena ini juga satu benar-benar Exodus itu keluaran ya. Keluaran 33 ayat 14 sampai 16. Ini Musa ini sangat luar biasa. Ya toh. Kata Tuhan, kamu akan kulindungi supaya kamu dapat memiliki tanah yang kujanjikan. Jawab Musa, kalau Tuhan tidak ikut dengan kami, jangan suruh kami meninggalkan tempat ini. Bagaimana orang akan tahu bahwa engkau berkenan kepada saya dan kepada bangsa ini, jika engkau tidak menolong kami? Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami akan membedakan kami dari bangsa-bangsa lain di bumi. Di bahasa Inggrisnya tuh jauh lebih powerful ya. Maksudnya, and the Lord said, my presence shall go with you, and I will give you the rest. And Moses said to the Lord, if your presence does not go with me, do not carry us up from here. For by what shall it be known that I and your people have found favor in your sight? Is it not in your going with us so that we are distinguished, and I and your people from all the other people upon the face of the earth? Kalau nggak ada kemurahan Tuhan, kalau nggak Tuhan menyertai, ya mungkin kita semua nggak ada sampai hari ini. Journey kita, proses kita nggak akan sampai detik hari ini. Dari proses-proses ini saya mengalami bahwa mungkin saya tuh juga ngotak-ngotakkan Tuhan selama ini. Bahwa, oh ya Tuhan, aku merasa ada kekuatanku di sini. Aku naruh rasa amanku di sini. Jadi kadang kita jalan dengan kekuatan kita sendiri. Ngadepin segala hal, pakai kekuatan sendiri kan. Ya kan? Tapi setelah sekian diproses ya kan, ini jauh lebih berharga. Kita mau nyanyikan lagu Bila Engkau Tak Besertaku. Ini jadi rema buat hidup saya. Saya juga ingin kalian juga punya semangat yang sama. Kalian punya satu pegangan bahwa di dalam semua hal itu Tuhan yang punya. Kita belajar yielding, surrender sama Tuhan. Walaupun kondisi disesah, walaupun kondisi sekarang tuh banyak dikoyakkan. Tapi kita masih berada di dalam favor Tuhan, itu luar biasa.
kita minta didoakan orang atau kita minta dikuatkan orang, tapi kalau kita sendiri juga tidak percaya dan kita sendiri juga tidak yakin dan tidak mau mendobrak sampai dalam kayak gitu, ya kan? Percuma gitu. Oh, katakan dengan sepenuh hati. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Jadikan ini semboyan hidupmu. Aku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi, bila Engkau besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Engkau tak besertaku, ku tak mau. Yes, Jesus. Jadikan ini dasar hidupmu. Dalam segala hal tanya Tuhan. Tuhan janji kita berkemenangan, tapi kalau kita nggak pernah pakai semboyan ini, seperti Musa, kemanapun kita melangkah, nggak akan ada hasil yang baik. Kenapa kita banyak kecurian, kita banyak diganggu, kita banyak mengalami banyak hal? Karena kadang kita jalan sendiri, tapi nggak pernah pakai semboyan ini. Seperti Musa, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ampuni kami Bapa, kalau kami selalu Tuhan jadi rebellious Tuhan. Ampuni Tuhan. Jesus, setiap waktu. Thank you Jesus for the reminder of our Jesus. Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin Engkau tak besertaku, baik di dalam pelayanan kami Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami, pekerjaan kami.
jiwa kami kadang menyombongkan diri kami, Bapa. Tapi ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Yesus. Terima kasih melalui proses kami ini, Tuhan. Kami Kau ajarkan menyerah penuh. Daging kami terkoyak, tapi Tuhan, kami mau, Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu. Kami mau, Tuhan, Kau bentuk seperti bejana tanah liat, Tuhan. Kalau Kau ingin hidupmu perubahan di dalam kehidupanmu, di dalam hidup keluargamu, di dalam pekerjaanmu, termasuk saya pun, ini yang saya ubah. Dalam setiap hal, Tuhan minta kamu jadi temannya. Companionship, relationship, fellowship, as a friendship. Tapi kita selalu kadang gak pernah mau. Selalu pakai kekuatan sendiri. In every single step. Kita gak pernah kayak Musa. Ini kunci supaya kita bisa mendekat sama Tuhan. Kamu inginkan intimacy? This is the key. You want the breakthrough? This is the key. You want the victorious life? This is the key. Thank you, Jesus, for the reminder, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Oh, nyatakan Tuhan, oh Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Father. Ajar kami, Tuhan, gak gembrungsung, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, gak melangkah apapun tanpa persetujuan dari-Mu, Tuhan. As you promise to me, you will guide us, you will teach us, you will lead us. Show me your way, show us your way, Lord. As your will be done in our life. Jadilah sesuai kehendak-Mu, Bapa. Oh, Jesus. Nyatakanlah Tuhan. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Saya rindu biar mengalir. Hari ini kita mau serahkan semua kekhawatiran, semua. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak
mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan dengan iman. Waktu padang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktumu Tuhan yang terbaik. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Father. Satu-satunya Tuhan. Oh, satu-satu yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Engkaulah kami Tuhan, sumber kekuatan kami. Engkau batu karang kami Tuhan, tiada yang lain seperti Engkau. Syakarana kandarama syakarana. Oh, thank you Jesus. Sumber kekuatan, kami tinggikan Engkau Yesus. Segala kemuliaan Tuhan bukan karena kami Tuhan, tapi karena Engkau Yesus. Ini hati kami Tuhan. Kami jauh Tuhan dari sempurna Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, kami mencintai-Mu Tuhan. Lebih dari segalanya Bapa. Truly God, we love you, we love you, we love you, we love you, Jesus. Oh Jesus. Thank you for pouring all your love. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia Tuhan. Rasakan keheningan, rasakan. Nikmati His presence. Thanks for recharging us, Jesus. Thank you, Jesus. I speak healing upon everybody who is sick in here. I speak healing, I speak shalom, I speak peace. Aku deklarasikan ketenangan, kedamaian, damai sejahtera, kesembuhan bagi yang sakit, pemulihan yang bagi yang membutuhkan, kerukunan, kedamaian bagi keluarga yang membutuhkan. Aku patahkan segala roh jahat yang berusaha mencuri kedamaian, yang memberikan ketakutan di dalam jiwa kita sendiri. Aku patahkan di dalam nama Yesus. Di dalam hadirat-Mu Bapa, semua terjadi, semua mungkin. Shikaratakanaya. Kiarata kandara bashikitiri de kanyara. Kiarata karabashikiri rakaya. Kiarata rarararaya. Oh, holy, holy. We worship you, Lord. We worship you. We glorify your name. There is none like you.
Thank you, Father. Thanks for your love. Kiara da garara yara da baso. Kiara da kandere basi. Kora da kandara basi. Oh. Kiara kandara. Yang mau serahkan Tuhan fellowship hari ini Tuhan, semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, bukan karena kami Tuhan. Biar hati-Mu sendiri Tuhan, cinta kasih-Mu yang menjadi fondasi dari fellowship ini Tuhan. 2-3 orang berkumpul, kami percaya Engkau hadir Bapa. Ada pemulihan, ada kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang letih lesu dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Thank you, Jesus. Shikaraya raraya raramashana rabaso. Ora bakara rarararara. Kiara rarabase. Kiara rakanara. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat malam yang indah ini Tuhan. Kami tahu bahwa waktu acara dimulai Tuhan ada banyak gangguan, tapi kami tahu Tuhan Engkau terima apa yang kami bawa itu dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Oleh anugerah-Mu Engkau terima ya Bapa. Dan Bapa, terima kasih karena Engkau Bapa yang tidak pernah menyerah kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami masih pakai kekuatan kami sendiri, kalau seringkali kami masih pakai cara kami, pikiran kami. Tuhan, Engkau Bapa yang sangat sabar. Kami mau Tuhan, Engkau pimpin, Engkau tuntun. Ajarkan kami step by step Tuhan, untuk ikuti jalan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, Engkau yang terus bentuk kami, sampai Engkau temukan kami ini menjadi anak yang siap Engkau nyatakan Tuhan. Roma 8:19. Bapa, terima kasih buat persekutuan malam hari ini. Aku berdoa Tuhan buat setiap anak-Mu yang hadir. Tuhan, Engkau yang memberikan pertumbuhan. Roh Kudus, Engkau yang memberikan pertumbuhan. Engkau yang memberikan kekuatan. Engkau yang membangkitkan Tuhan kuasa menjadi anak Allah. Tuhan, firman-Mu berkata bahwa bagi mereka yang percaya, Engkau memberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Dan Tuhan, berikan kami kuasa untuk menjadi anak-Mu. Berikan kami kuasa itu Tuhan. Biarlah kami disingkapkan pewahyuan Tuhan. Diterangi mata hati kami Tuhan. Oleh roh hikmat dan wahyu Tuhan. Agar kami mengerti warisan yang sudah Engkau sediakan. Agar kami mengerti panggilan yang sudah Engkau sediakan. Dan kami berjalan ke arah itu Tuhan. Buat kami ini tekun Tuhan. Buat kami ini kuat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada kekuatan yang daripada Engkau sendiri Tuhan yang menyertai kami sebab Engkau Allah Immanuel. Tuhan, Engkau yang memberikan kerinduan serta kekuatan untuk taat kepada kehendak-Mu Bapa. Bapa, terima kasih. Kami mau berdoa buat Imelda yang baru pulih dari DP. Tuhan, Engkau yang kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Lever-lever yang masih belum pulih, Tuhan kami perintahkan hari ini lever pulih kembali normal di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dia tidak mengalami kelelahan, tidak mengalami lagi Tuhan letih atau lemas dalam tubuhnya. Tuhan, Engkau normalkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, juga untuk Grace Tuhan, kami berdoa buat studinya Tuhan. Tuhan, anak-Mu ini mengasihi-Mu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, selain sekolah teologi Tuhan, Grace juga perlu pengalaman lebih bersama Engkau. Roh Kudus, Engkau yang terus nyatakan pribadi Yesus. Yesus, Engkau yang terus nyatakan pribadi Bapa kepada Grace, supaya anak-Mu ini dipenuhi dengan pengalaman berjalan dengan Tuhan. Supaya anak-Mu dipenuhi dengan pengalaman berjalan dengan Tuhan. Agar Tuhan, dia punya pengalaman mengenal Engkau Tuhan, supaya hidupnya diperkaya oleh pengenalan akan Tuhan, yaitu pengenalan akan pribadi-Mu sendiri yang dinyatakan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan,
Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat setiap teman-teman yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau tahu masing-masing Tuhan apa yang mereka alami. Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Buatlah mata mereka melihat Tuhan hal-hal yang baik yang Engkau sudah sediakan Tuhan di dalam setiap peristiwa. Tuhan, jadikan kami kuat Tuhan. Kami menolak untuk lemah karena ada Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Roh-Mu yang terus menguatkan kami. Roh-Mu yang terus menghibur kami. Tuhan, segala roh yang mengasihani diri, roh yang meratapi nasib, kami hancurkan, kami lenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pemikiran-pemikiran yang salah, yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Segala yang menuduh, yang membuat anakmu merasa tidak layak, tidak punya masa depan, Tuhan, biarlah setiap anakmu yang mempunyai pikiran salah, Tuhan melalui firman-Mu, Tuhan, mengalami pembaruan akal budi. Dan Tuhan, kami minta ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang tidak dapat ikut Tuhan, yang ada di grup SFJ, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Roh Kudus, biarlah kami ini menangkap apa yang Engkau mau di dalam hati kami, biarlah itu bergetar di dalam hati kami, biarlah itu meremah dan membuat kami bergerak, membuat kami mau taat, membuat kami rela, membuat kami semakin mengenal Tuhan. Tuhan, kami nggak mau jadi orang biasa-biasa, kami nggak mau jadi anak Tuhan yang terus naik turun, tapi kami mau jadi anak Tuhan yang terus naik mengenal Tuhan, yang terus kagum akan kasih Tuhan, yang terus bisa menyelesaikan kehendak Tuhan. Jadikan kami Tuhan, anak-Mu yang mengenal, jadikan kami mengenal persekutuan dengan penderitaan-Mu, supaya kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus itu juga kuasa yang sama yang bekerja di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku memberkati Tuhan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, keluarga Christine, David, Neni, anak-anak C. Christine, suaminya Delwin, juga Grace, Imelda, Merly, Yoke, Yeni, Cereni, maupun yang lain-lainnya Tuhan, yang mungkin Engkau paling tahu Bapak. Satu persatu jangan Engkau lewatkan ya Bapak. Biarlah setiap kami Tuhan hari ini menangkap sesuatu yang daripada Engkau Tuhan. Bahwa kami ini berharga, bahwa kami ini punya masa depan. Bahwa di dalam Tuhan, selalu Tuhan dapat bekerja menjadikan kebaikan bagi kami Tuhan. Kalau kami banyak salah Tuhan ampuni, tapi Tuhan kami tidak mau kesalahan kami ini membuat kami tertuduh, tapi kami mau bangkit, kami mau jadi lebih baik, kami mau belajar dari kesalahan kami, memandang kepadamu, kami percaya Tuhan ada kasih karunia-Mu yang selalu memampukan kami untuk taat. Terima kasih Tuhan buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi yang memampukan kami untuk menyelesaikan apa yang harus Engkau mau kami selesaikan. Bapak kami mau berdoa buat ibadah besok pagi. Tuhan, Engkau berbicara melalui Pastor Suba. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu. Tuhan, aku berdoa supaya ibadah besok pagi Tuhan menjadi ibadah yang berbuah. Ibadah yang membuat kami ini semakin mengenal Engkau. Ibadah yang membuat kami semakin takjub kepada pribadi-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami taklukkan segala pikiran yang bukan daripada Tuhan, segala pikiran yang menentang pengenalan akan Tuhan, kami taklukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan segala siasat kubu, tipuan muslihat si jahat Tuhan di dalam pikiran kami, di dalam hati kami. Tuhan terima kasih karena Engkau tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi yang Engkau berikan adalah kuasa, kasih, dan pikiran yang terkendali Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sesuai janji firman-Mu, kuasa yang sudah Engkau berikan kepada tiap anak-Mu, kami menerima dan kami hidup di dalam kuasa dan otoritas itu ya Bapa. Biarlah mata kami terus fokus kepada Tuhan, sehingga kami terus jalan dari iman ke iman, kami bertumbuh dari kekuatan kepada kekuatan, dan kami menanjak dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan, ini hidup kami persembahkan. Ketika mata-Mu menjelajahi seluruh bumi, Engkau mencari mereka yang sungguh hati, biarlah Engkau menemukan kami dan Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap anak-Mu ini Tuhan. Biarlah cahaya terang-Mu Tuhan semakin hari semakin terang ya Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan dikenal sebagai pohon terbanting, tanaman yang ditanam oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.